Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Indonesia News. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Kubu Ferdi Sambo sebut Baradae berlindung di balik perintah atasan agar bebas dari hukuman. Tribunnews.com, Jakarta, Kubu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyoroti alasan Richard Eliezer Pudihang alias Baradae yang selalu menyebut tindakannya menembak Brigadir Yosua alias Brigadir J merupakan perintah atasan. Kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah mengatakan, alasan itu diungkapkan Baradae untuk mengorbankan orang lain dalam perkara ini. Padahal dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, kata Febri, terdapat seruan kalau bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan. Jadi sangat aneh kalau ada pihak-pihak yang kemudian berusaha bebas dan mengorbankan pihak lain dengan alasan itu adalah perintah jabatan, kata Febri saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 29 Desember 2022. Febri Diansyah memfokuskan alasan dari Baradae karena menurutnya hal ini merupakan sesuatu yang penting. Mengingat dalam perkara ini para terdakwa termasuk kliennya turut dijerat pasal 55 ayat 1, pertama KUHP, yang mana salah satu bagian dalam pasal itu adalah menyuruh melakukan pembunuhan. Kata Febri Diansyah, sejatinya dengan adanya pasal itu jangan sampai ada asumsi menyuruh melakukan ini dihubungkan dengan perintah jabatan. Disiplin itu bukan berarti mengikuti apa semuanya, yang benar ataupun yang salah. Disiplin harusnya dalam konteks mengikuti yang benar. Jadi sudah benar Perkapolri yang mewajibkan bawahan untuk menolak perintah atasan yang melawan hukum, kata Febri. Sebelumnya, peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J disebut ahli psikologi forensik berkaitan dengan interaksi antara pemberi dan penerima perintah. Dalam hal ini, diketahui bahwa pemberi perintah ialah Ferdi Sambo. Sementara penerima perintah ialah ajudannya, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae. Dalam interaksi di antara keduanya saat penembakan, psikolog forensik, Reza Indragiri Amriel mengungkapkan adanya 4 faktor yang harus diperhatikan. Pertama, adanya kemungkinan seseorang patuh melaksanakan perintah yang salah. Kedua, adanya kecenderungan kepatuhan yang tinggi bila perintah diberikan oleh seseorang dengan otoritas tinggi. Jika punya otoritas maka kepatuhan orang yang diperintah akan lebih tinggi, ujar Reza Indragiri di dalam sidang agenda pemeriksaan saksi yang meringankan terdakwa Richard pada Senin, 26 Desember 2022. Kepatuhan itu disebut Reza akan semakin tinggi jika si pemberi perintah mengenakan pakaian yang menunjukkan otoritasnya. Kalau kostum yang dia pakai menunjukkan otoritas tertentu, maka kemampuan dia untuk menekan kepada penerima perintah juga akan semakin tinggi, katanya. Ketiga, berkaitan dengan tempat suatu perintah diberikan. Menurut Reza, tingkat kepatuhan si penerima perintah akan berbeda jika diberikan di tempat umum atau bukan. Apakah di rumah si pemberi perintah, apakah di kantornya, katanya. Keempat, posisi si pemberi dan penerima perintah pada saat perintah diberikan. Jika keduanya berada di dalam satu ruangan yang sama, maka si penerima perintah akan cenderung mematuhi perintah. Ketika perintah tembak itu berlangsung, kalau mereka di satu ruangan maka sesuai penelitian, kemungkinan Richard Eliezer itu akan patuh. 4 faktor yang telah disebutkan itu, menurut Reza diambil dari penelitian Milgran mengenai kepatuhan kepada otoritas. Dia pun berharap majelis hakim untuk mempertimbangkan apakah akan menggunakan penelitian tersebut sebagai referensi atau tidak. Itu penelitian Milgran yang coba saya sampaikan kepada majelis hakim supaya diterapkan apakah relevan atau tidak, kata dia. Diketahui, Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang.
Ferdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Brigadir J. Dalam perkara ini Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Komplek Polri, Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut mereka didakwa melanggar pasal 49 Yungto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1 Yungto pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya.